Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Saya percaya bahwa saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Ringlan Simanjuntak di pagi hari ini. Saya ingin menaburkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang saya kutip dari kitab Nahum pasal 1 ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan adalah debu kakinya. Saudara yang terkasih, mungkin sering kita mendengar dengan kata sportif. Kata sportif ini sering digunakan di kalangan dunia olahraga, di mana yang dituntut adalah bermain dengan jujur, mengikuti permainan dengan seksama dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan tidak berlaku curang. Saudara terkasih, wasit akan selalu memantau apabila ada pemain yang tidak sesuai dengan aturan, katakanlah melanggar aturan. Sebagai konsekuensinya akan mendapatkan hukuman atau ganjaran berupa kartu kuning atau mungkin kartu merah. Itu berarti ketika kartu merah dikeluarkan, yang bersalah harus segera keluar dari lapangan dan tidak diperkenankan main lagi. Saudara terkasih, wasit harus berlaku jujur ketika melihat pemain tidak lagi mencerminkan sportivitas. Katakanlah mendorong lawan, melakukan kekerasan, menendang, dan lain sebagainya. Saudara terkasih, cerita di atas mengantarkan kita untuk memahami dan merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Jika kita mau merenungkan betapa kita sebenarnya melakukan begitu banyak hal yang salah di mata Tuhan setiap harinya. Tetapi lihatlah betapa panjangnya kesabaran Tuhan. Kalau seorang wasit melihat permainan pemain yang tidak benar akan mendapatkan kartu merah, maka harus keluar. Tetapi Tuhan memiliki kasih yang besar, yang selalu mengampuni kesalahan kita. Orang berdosa seperti saudara dan saya diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, agar kembali ke jalan yang benar menuju keselamatan kekal. Tanpa kasih Tuhan, mungkin saudara dan saya sudah sejak dulu binasa. Tetapi Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup ketika menghadapi masalah. Saudara yang terkasih, Tuhan selalu memposisikan dirinya untuk selalu menjadi tempat perlindungan yang utama. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Daud menyadari kebaikan Tuhan dan dia berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Saudara yang terkasih, Allah tidak dapat berkompromi dengan dosa, karena Allah adalah Allah yang kudus. Kasih Allah bagi dunia ciptaannya yang begitu besar, sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk pengampunan dosa bagi kita. Yesus telah mati bagi saudara dan saya, agar kita tidak binasa, tetapi untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara terkasih, setelah kita belajar dari firman Tuhan di pagi ini, makna apa saja yang dapat kita petik? Yang pertama, kita semua sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan telah menyediakan keselamatan itu sendiri di dalam Yesus. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita harus bersyukur dan meninggalkan hidup kita yang lama dengan hidup yang baru di dalam Kristus. Yang kedua, keselamatan itu bukan hasil usaha kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi murni kasih karunia Allah. Yang ketiga, perbuatan baik manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari dosa-dosanya. Yesus adalah anak domba Allah yang telah mati di salib, yang menebus dosa kita. Saudara terkasih, marilah kita menjalani sisa hidup ini dengan tetap
memohon kekuatan dari Tuhan untuk membimbing kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih ya Bapa di pagi hari ini, atas pertolongan Tuhan, atas tuntunan tangan kasih Allah yang terus terjadi di dalam hidup kami. Tuhan boleh menuntun kami dari malam gelap sampai di pagi ini. Tuhan, itu semata-mata oleh karena cinta-Mu, oleh karena kebaikan-Mu. Olehnya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Hamba mau berdoa buat semua saudara-saudara hamba yang mendengarkan akan taburan firman-Mu di pagi ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati seluruh kehidupan pribadi keluarga mereka. Diberkati dalam pekerjaan, dalam tugas, dalam tanggung jawab mereka, dalam usaha mereka. Mereka diberkati dengan sukacita dan kebahagiaan di hari ini. Bapa, di dalam Yesus, ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Lalu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan doa dan permohonan kami kepada Bapa di dalam surga. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya taburkan di pagi hari ini. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan saudara dan saya dimanapun kita berada di hari ini. Shalom.